Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam segmen khusus Ngaji Yuk. Masya Allah ya. Kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir, ngaji ceria. Udah siap? Ngaji yuk. Ayo. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau dipuja manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum keranda pada mengusung. Bila Israel datang memanggil. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita hidup selalu bersyukur, biar hidupnya makmur, biar kita semuanya keluarganya selalu insya Allah bersyukur, gak cepat makan bubur, biar jangan cepat masuk kubur. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah bareng-bareng selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Baiklah pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini para pemirsa kita mau belajar bareng-bareng yaitu surah Al-Bayyinah. Nanti di rumah sudah disiapkan Al-Qur'annya. Sebelum kita memulai tentunya saya akan menyapa bintang tamu kita yang luar biasa. Saya nanti tanya dari mana, dari mananya. Insya Allah ini ada niat masih mau belajar. Insya Allah masih niat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang bacaannya bagus, makanya dikatakan oleh Rasulullah, Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Masya Allah. Orang yang mahir Al-Quran itu bareng-bareng nanti dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya Munawir Ngacir tentunya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Saya akan sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dari apa? Namanya siapa, Pak? Yopi, Ustaz. Hah? Yopi. Oh, namanya Dobleh. Siapa? Yopi. Oh, Dobi. Yopi. 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 Oh ya. Masya Allah. Saya pikir namanya Doble. Kan ada yang namanya Doble, Painem, Paijo, Paino ya. Ya namanya orang Jawa ya kan. Mbak Dobi dari mana? Saya dari Bumi Ayu. Bumi Ayu. Masya Allah. Wong Bumi Ayu. Masya Allah. Bumi Ayu berarti udah deket tuh sama Cilacap ya nggak? Iya. Emang Cilacap ya Bumi Ayu ya? Iya Cilacap, Sirau, Banyumas ya nggak? Ya Allah itu, Masya Allah. Ini datang di sini itu dipanggil dari iNews apa dari mana? Oh, enggak, saya ya tadi dipanggil lagi sholat duha. Katanya mau belajar ngaji enggak? Masya Allah. Saya mau belajar. Luar biasa nih motivasi buat anak-anak muda zaman sekarang ya. Ya kan kadang anak muda zaman sekarang itu ngaji kadang-kadang males ya. Iya Ustaz. Ya Allah. Nah makanya orang tua kita memberikan contoh kepada anak-anak kita yaitu akan ngaji bareng-bareng. Saya bukan menggurui tapi ngaji bareng
Barang kalau ngurin kayaknya ilmunya banyak bener gitu ya. Baiklah para pemirsa, emak-emak, nyak-nyak, encang-cingnya, babe semuanya yang ada di rumah, mari kita bersama-sama baca terlebih dahulu. Nanti ada bacaan apa, kita koreksi bersama-sama ya. Namun sebelumnya saya akan dibacakan yaitu surah Al-Bayyinah ayat pertama. Silakan Pak Bobi. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyimah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, ini nadanya udah kayak pesantren bener ya. Pemirsa, ini yang nyontohin imam rawatib di musola ya kan. Udah bacanya udah cakep begini kan luar biasa. Namun nih pemirsa, tadi Pak Dobi. Yopi. Iya. Pak Yopi nanti pemirsa, tadi tanafusnya, napasnya yang sudah sudah terlalu agak sedikit expired ya. Udah pendek nih masalahnya. Yang jadi bagaimana cara mengaturnya biar baca Al-Qur'annya tidak salah, nafasnya kudu diatur ya. Iya. Kalau misalkan satu ayat nggak mampu, ada namanya waqaf ibtida. Nah, pemirsa, tadi sudah bagus bacaannya dan cuman tinggal tartilnya saja. Insya Allah. Nah, para pemirsa, mari kita baca bersama-sama yaitu surah Al-Bayyinah ayat yang pertama. Saya ayat yang pertama dulu, nanti tinggal keterangannya pemirsa. Mama bengong aja nih di rumah ya. Masya Allah. Yuk sebelum kita membaca, kita nadanya dulu ya. Mama. 1, 2, 3. Enak, nah Masya Allah. Baru kali ini ya denger ya. Iya Pak Yopi, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu aja Pak Yopi ya. Itu satu aja lagu buat jadi imam kemana aja enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa, nanti sampai wal musyrikin. Ini waqaf ibtidanya pertama dulu ya. Di sini walaupun di sini tidak ada waqaf ya. Di sini tidak ada waqaf, tapi di sini boleh berhenti, tapi cara menyambungnya harus sinkron dengan ayat yang tadi waqaf terlebih dahulu. Oke, di sini kan ada namanya kalau di dalam ilmu alat ada namanya wawu atof, penyambung ya. Iya. Pemirsa, yuk kita baca bersama-sama dengan nada yang tadi yang saya sampaikan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Coba bersama. 1, 2, 3. Lam yakunil 1, 2, 3. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Napasnya kuat Pak Yobi ya. Kalau yang tadi yang pertama agak ngap ya. Agak megap-megap pemirsa. Kalau orang Jawa bilang udah ambekannya wis ora kuat. Masya Allah. Ini pas ketemu orang Bumi Ayu masalahnya.
Bumi Ayu kan ngidul sedidik ya, ngidul sedidik gandrung ya, gandrung sudah jadi ya, Masya Allah. Nah, pemirsa, nanti ini mengulangnya dari wal musyrikin, karena di sini ada namanya wawu atof nih di sini wawu atof, Masya Allah. Nah, di sini ya, di sini ada wawu atof, wawu penyambung. Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. 1, 2, 3. Wal musyriki. Ulangi lagi. Wal musyriki. Shinnya harus tafasyi, nyembur. Pemirsa kudu nyembur. Ya, 1, 2, 3. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Masya Allah. Tadi di ilmu tajwidnya ini ada huruf shin, ini harus tafasyi. Tafasyi artinya apa? Yaitu nyembur. Syaitan. Begitu ya. Nah, di sini pemirsa ada namanya hukum nun mati atau tanwin. Nah, di sini apabila ada hukum nun mati, yaitu ada tanwin juga. Nah, di sini maka, nah, lafal ini lafal mumfakina. Nah, di sini pemirsa alasannya bagaimana? Nun mati ketemu fa, maka dibaca ikhfa. Pemirsa yang ada di rumah yang dulu pernah belajar di atau di MI ya, dulu pasti ada namanya kitab Hidayatus Sibyan ya. Dulu kalau membaca begini, kalau huruf ikhfanya begini, sifdasana kam jadasat sun qad sama dum tayyiba sifti tu zalima. Itu namanya huruf ikhfa. Apabila bertemu huruf ikhfanya, yaitu ketemu nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang ke-15 itu, maka dibaca ikhfa. Pemirsa, nah, dibaca ikhfa. Ikhfa artinya samar. Samar itu transparan, jelas, kelihatan tapi nggak jelas, ya kan? Beda dengan izhar, ya Pak Yopi ya. Kalau misalkan izhar, makanya kalau di pesantren ada keterangan, makanya harus izhar dulu, jelas dulu, gitu loh. Artinya apa? Maksudnya satu, untuk mengingatkan pelajaran bacaan izhar. Yang kedua, jadi ngerti maksud apa yang bacaan izhar itu sendiri. Understand Pak Yopi? Understand dah, biar cepet aja ya. Masya Allah. Nah, kemudian mufakkina, jangan sampai bacaan ini terbalik ya. Dari huruf kaf, jangan huruf qaf. Kadang-kadang udah semangat ya Pak Yopi ya. Kadang-kadang kaf dihurufin qaf. Mufaqqi. Nah, begitu kan? Terlalu menekan banget. Jadi di sini huruf kaf ya. Kaf salah satunya di dalam hukum nun mati ini adalah bacaan ikhfa. Ibu baca yuk bacaan ikhfa bareng-bareng dengan bintang tamu kita. Mufakkina. 1, 2, 3. Munfakkina. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Munfakkina. Munfakkina. Itu kan mudha'af. Kafnya ada tasdidnya ya. Pemirsa, kafnya itu ada tasdidnya, makanya harus ditekan sedikit. Munfakkina. 1, 2, 3. Munfakkina. Nah, begitu. Walaupun tadinya huruf hijaiyahnya udah fase, tapi kalau misalkan talaki dengan guru, di hadapan dengan guru, udah nasab keilmuannya dapat. Begitu anaknya bisa membaca Al-Quran, bisa doain orang tua, ya enggak?
Dan mohon maaf, ini kesempatan luar biasa di pandemi seperti ini. Nah, di rumah banyakin membaca Al-Quran. Karena apa? Orang yang diuji oleh Allah itu akan lebih sabar. Apalagi membaca tadabbur ayatnya, Masya Allah. Membaca tentang kiamat, membaca tentang musibah, ya kan? Nah, kayak tadi kan syairnya, Masya Allah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Coba kalau kita sudah terbujur, anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Terus kemudian anaknya ini selalu mencaci maki kepada orang tua. Nggak punya ilmu agama, bahkan Al-Quran nggak bisa baca. Akhirnya kenapa pemirsa? Pengalaman sekali. Ketika mempunyai anak, menjadi anak yang soleh. Terus kemudian tidak membaca Al-Quran. Apa orang tua yang diharapkan dari anak-anak kita? Harta tidak punya, sedekah tidak punya, ilmu tidak punya. Akhirnya diharapkan adalah anak-anak kita agar bisa mendoakan kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Nah, apakah masih ada orang yang sudah meninggal itu, Pak Yopi ya? Terus kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua? Ada. Makanya Nabi mengatakan begini, hal baqiya min birri abawaya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima. Adakah masih ada orang tua saya sudah meninggal dua-duanya, terus kemudian saya belum bisa berbuat baik kepada kedua orang tua? Baca Al-Quran suratul Fatihah buat orang tua kita, Masya Allah. Inilah mudah-mudahan dengan pelajaran membaca Al-Quran ini akan menguatkan anak-anak kita agar bisa mendoakan kepada kedua orang tua kita. Nah, tentunya bagaimana? Makanya kita wa yu'allimul kitab, ajarkan Al-Quran. Orang yang mahir dalam Al-Quran nanti akan bersamaan dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima kasih dengan Pak Yopi yang sudah mendampingi saya, dan insya Allah ini buat pelajaran buat kita semuanya. Bukan mengajari tapi ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali melanjutkan ayat yang berikutnya. Insya Allah buah jeruk, buah duren, Cakep. buah pisang, dong-dong. Cakep. Itu nama-nama buah, Mak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ali ini happy banget kalau guru kita Ustadz Munawir Ngacir ngajarin ngaji yuk. Kenapa? Kita ngajinya jadi ceria ya, Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh beliau bisa kita amalkan, Masya Allah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sebagai umat manusia, pastilah kita memiliki kitab sebagai pegangan untuk menjalani kehidupan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kehadirannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan prinsip-prinsip dasar untuk semua masalah kehidupan. Kitab suci ini juga menjelaskan tentang penciptaan jagat raya serta makhluk-makhluknya. Sebagai umat muslim, tentunya kita pernah dengar kisah Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran. Nabi Musa juga diutus untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yaitu Raja Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air Laut Merah, dan tongkat itu membelah Laut Merah menjadi dua. Saat Nabi Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lautan seperti semula, sehingga Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mampu menemukan jasad Fir'aun, Al-Quran terlebih dahulu mengisyaratkan bahwa jasadnya akan ditemukan. Namun, penemuan jasad tersebut ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya. Kisah ini begitu banyak menyimpan hikmah bagi setiap umat manusia dan umat muslim. Jasad Fir'aun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan pun telah diawetkan hingga saat ini. Sehingga pada zaman sekarang, semua orang dapat melihatnya di Museum Mesir. Kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini ternyata menarik perhatian setiap orang, terutama dari kalangan ilmuwan yang meneliti jasad Fir'aun untuk mengetahui bagaimana jasadnya tenggelam dan masih tetap utuh.